Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Namaku Tias. Di antara berbagai hal yang aku sukai, selain menonton, memancing adalah hobiku yang lain. Aku tinggal di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, di mana rumahku berjarak sekitar 100 meter dari rel kereta api. Rel ini dikenal sering memakan korban kecelakaan setiap tahunnya. Aku sudah tak asing lagi dengan pemandangan mengerikan di sekitar rel, menyaksikan tabrakan, menolong korban, hingga mengumpulkan potongan tubuh dari mereka yang tewas di tempat itu. Rel kereta api ini terkenal angker. Penduduk desa, dari ujung kali ke ujung kali lainnya, sering melihat berbagai penampakan di sepanjang rel. Mulai dari wanita berwajah rusak, kepala yang menggelinding, anak kecil yang menangis, dua pria yang meminta tolong, hingga nenek tua yang mencari kayu di malam hari. Banyak yang lewat di jalur itu karena jalan pintas menuju desa, meskipun belum ada palang pintu peringatan untuk kereta api. Hal ini seringkali menimbulkan kecelakaan, dari anak kecil yang sedang bermain layang-layang, pasangan muda-mudi yang pacaran di sekitar rel, hingga paman kandungku sendiri yang pernah menjadi korban. Siang itu, aku menerima kabar duka bahwa saudaraku meninggal. Rumahnya berdekatan dengan desa kami, hanya 3 meter dari rel. Seperti yang biasa dilakukan dalam tradisi, pengajian pun diadakan untuk mendoakan arwahnya. Karena ayahku sibuk, akulah yang mewakilinya untuk menghadiri pengajian yang diadakan setelah Isya, sekitar jam 8 malam. Aku membantu persiapan pengajian hingga larut malam. Meski ingin segera pulang, aku merasa tak enak meninggalkan saudara-saudara yang berkumpul. Akhirnya, menjelang tengah malam, aku pamit untuk pulang. Ada 2 pilihan jalan untuk pulang, melewati kampung yang memakan waktu 1 jam atau melewati rel kereta api yang bisa kutempuh dalam 20 menit. Karena lelah dan mengantuk, aku memutuskan untuk mengambil jalur rel. Aku sudah terbiasa melewati rel, meski biasanya hanya di siang atau sore hari ketika masih banyak orang beraktivitas. Tapi malam itu berbeda, semua terasa lebih sunyi dari biasanya. Hanya suara jangkrik yang menemani langkahku. Saat itulah aku melihat seorang wanita jongkok di dekat rel, rambutnya terurai dan kepalanya tertunduk. Awalnya, aku mengira itu warga yang buang hajat, sesuatu yang biasa dilakukan karena tak banyak yang memiliki kamar mandi di rumah mereka. Rasa penasaran muncul, dan aku menengok ke arahnya lagi. Wanita itu masih di sana, tapi kali ini ia sedikit mengangkat tubuhnya. Pakaian yang dikenakannya tampak familiar. Aku mencoba mengingat-ingat, tapi belum menyadari siapa dia. Beberapa langkah kemudian, aku menoleh lagi, memastikan apakah ada kereta yang akan melintas. Wanita itu sudah mengangkat wajahnya, dan saat itulah aku melihatnya dengan jelas. Wajahnya penuh darah, matanya hampir keluar, dan kakinya tidak ada. Tubuhku mendadak lemas, seolah semua energiku terkuras. Ketakutan menyergapku, tapi aku tetap berusaha melangkah dengan sisa tenaga yang kumiliki. Aku tidak bisa lari, tubuhku terasa begitu berat. Hingga akhirnya, setelah melewati perjalanan yang terasa begitu panjang, aku melihat cahaya lampu jalan di depan. Aku tahu aku sudah dekat dengan rumah. Begitu sampai di rumah, bayangan wanita itu terus membayangiku. Aku baru menyadari, wanita itu adalah korban kecelakaan kereta api beberapa waktu lalu, yang saat itu aku sendiri turut menolong. Potongan tubuhnya berserakan di sekitar rel, termasuk batok kepalanya dan mata kakinya yang terlepas. Baju yang dikenakannya malam itu sama dengan yang ia pakai ketika kecelakaan terjadi. Malam berikutnya, aku kembali menghadiri pengajian. Kali ini, adikku ikut serta untuk menemaniku pulang. Meski kehadiran adikku sedikit menenangkan, bayangan penampakan wanita berwajah rusak itu tetap menghantui pikiranku. Dalam perjalanan pulang, kami melewati jalan kampung yang sama. Suasana begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan kodok yang terdengar. Aku berusaha menenangkan diri, mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takut di hadapan adikku. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari balik pohon pisang di sebelah kanan. Jantungku berdegup kencang. Aku menoleh, dan adikku juga ikut melihat ke arah kiri. Adikku segera mengambil batu dan melemparkannya ke arah pohon pisang itu.
Tidak ada apa-apa, katanya dengan tenang, seolah mencoba meyakinkanku. Aku dan adikku terus melangkah menyusuri rel kereta itu. Di tengah malam yang sunyi, hanya terdengar langkah kaki kami dan suara-suara kecil dari semak-semak di sekitar. Namun, tak lama kemudian, telingaku menangkap suara yang tak asing. Suara rintihan seorang wanita terdengar jelas di sekitarku. Suaranya terdengar seperti seseorang yang sedang menangis kesakitan, berbeda dari suara-suara menyeramkan yang biasanya kudengar di film-film horor. Adikku juga mendengar suara itu. Kami terus melangkah, tetapi suara tersebut semakin jelas dan mendekat. Jantungku berdegup semakin kencang, rasa takut mulai merayapi tubuhku. Dalam benakku, aku tak bisa berhenti berpikir tentang kemungkinan bahwa itu adalah wanita yang pernah menampakkan dirinya padaku sebelumnya. Adikku, yang penasaran, menyalakan lampu flash dari ponselnya untuk mencoba mencari asal suara itu. Kami melihat ke sekeliling, menerangi setiap sudut yang mungkin menjadi tempat suara itu berasal, tetapi tak ada siapapun di sana. Meskipun begitu, adikku tampaknya masih penasaran. Di sisi kanan dan kiri rel, jarak antara kami dengan rumah warga cukup jauh. Rasanya tak mungkin suara tangisan itu datang dari rumah penduduk, apalagi suara itu seolah terdengar sangat dekat. Setelah beberapa saat, suara itu kembali terdengar. Adikku mulai mencari-cari asalnya lagi, dan kali ini, suara itu terdengar seperti datang dari samping kanan kami. Di sanalah rasa takutku semakin kuat, benakku terus mengatakan bahwa suara itu berasal dari wanita yang sebelumnya menampakkan dirinya padaku. Ketika kami berusaha mendekati asal suara, tiba-tiba terdengar suara klakson kereta api yang mendekat. Kami segera minggir, menepi di sisi rel. Saat kereta melaju kencang di depan kami, aku melihat sesuatu yang membuat darahku berdesir. Di sela-sela gerbong yang bergerak, aku melihat sosok wanita dengan wajah yang rusak, sama seperti penampakan sebelumnya. Dia berdiri di seberang rel, memandang ke arahku. Wajahnya penuh darah, matanya hampir keluar dari tempatnya, dan pakaiannya robek penuh noda darah. Sosok itu tampak lebih nyata dari sebelumnya. Aku tidak bisa menahan ketakutan yang menguasai diriku. Aku segera menarik tangan adikku, memintanya untuk segera pergi dari tempat itu. Kami berjalan cepat di sepanjang rel, tanpa menengok ke belakang. Namun, adikku tampaknya belum bisa melepaskan rasa penasarannya. Dia mengambil batu dan melemparkannya ke arah di mana suara tangisan itu tadi terdengar. Kami terus melangkah dalam diam, dan bau busuk yang menyengat tiba-tiba memenuhi udara. Bau itu berbeda dari bau biasa yang sering kutemui di sekitar rel. Kali ini, bau itu sangat kuat dan membuat perutku mual. Tak lama kemudian, aku menundukkan kepala dan melihat sesuatu yang membuatku berteriak ketakutan. Tepat di bawah kaki adikku, di dasar pondasi rel yang tingginya sekitar 2 meter, tampak sosok mengerikan itu lagi. Wajahnya rusak, tubuhnya berlumuran darah, dan tangannya terulur seolah mencoba naik ke atas pondasi tempat kami berdiri. Aku panik, menarik tangan adikku dan berlari secepat mungkin. Sosok itu benar-benar persis seperti korban kecelakaan kereta yang kutolong beberapa waktu lalu, wanita dengan kaki terputus dan wajah hancur. Hari ketiga setelah penampakan itu, aku harus kembali mengikuti pengajian saudaraku yang meninggal. Aku memutuskan untuk pergi dengan motor, meski harus memutar lewat jalan desa. Setidaknya, aku bisa menghindari penampakan hantu wanita itu. Namun, tetap saja, untuk pulang, aku harus melewati rel kereta angker tersebut. Saat perjalanan berangkat, suasananya masih ramai karena baru selesai salat Isya, dan aku tidak menemukan hal aneh apapun. Aku pikir, mungkin semuanya akan baik-baik saja kali ini. Tetapi ketika pulang, hal buruk kembali menimpaku. Ban belakang motorku tiba-tiba kempes. Aku merasa sangat sial malam itu. Aku akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah saudaraku dan menitipkan motor di sana. Dengan pasrah, aku harus menunggu sampai omku pulang dari pabrik untuk mengantarku pulang. Ketika omku tiba, jam sudah menunjukkan pukul 10 lebih, dan aku merasa semakin tidak nyaman. Omku memberiku motornya dan menyuruhku pulang duluan. Dengan hati-hati, aku memutuskan untuk tetap lewat jalan bawah rel kereta, meskipun suasana malam itu terasa sangat mencekam. Ketika aku hampir setengah jalan,
aku melihat bayangan di bawah lampu jalan yang suram. Bayangan itu tampak jelas, tetapi tak ada sosok manusia yang terlihat. Rasa takut mulai merayap lagi, tetapi aku mencoba tetap tenang. Aku tidak bisa mengendarai motor dengan cepat karena jalan yang aku lewati bukan jalan aspal, melainkan jalan tanah yang becek akibat hujan kemarin. Bayangan itu terlihat sangat jelas di atas pondasi bantalan rel kereta api. Aku pasrah jika kejadian ini harus terulang lagi. Dalam hati, aku hanya berbisik agar tidak diganggu, karena niatku hanya sekadar lewat. Setelah beberapa saat, aku mendekati sumber bayangan itu. Tak ada perasaan aneh yang kurasakan, dan aku pun tidak mau menoleh ke arah bayangan tersebut. Aku terus melaju, jalan menuju desa sudah hampir sampai. Namun, untuk bisa sampai ke desa, aku harus menyeberangi rel kereta api dengan menuntun motor karena tinggi rel dari tanah hanya sekitar 1 meter. Saat aku membelokkan motor ke kanan dan bersiap untuk menuntunnya, tiba-tiba sesuatu yang mengejutkan terjadi. Penampakan wanita yang pernah kulihat kembali muncul, duduk di besi jembatan rel dengan wajah yang rusak, kepala tertunduk, rambut panjang terurai, dan tanpa kaki. Jarak antara aku dan penampakan itu begitu dekat, hanya sekitar 1 meter. Jantungku serasa mau copot, perasaan takut bercampur syok seketika menghantamku. Tanpa berpikir panjang, aku langsung meninggalkan motorku dan berlari sekencang mungkin ke rumah saudaraku. Setibanya di rumah saudaraku, aku mengetuk pintu dengan terburu-buru. Nafasku terengah-engah saat mengingat kembali apa yang baru saja terjadi. Setelah memberitahu Bude dan omku tentang penampakan tersebut, kami segera kembali ke tempat kejadian untuk mengambil motor yang kutinggalkan. Sepanjang jalan menuju lokasi itu sangat sepi, hanya ada 3 rumah di sekitar sana. Namun, ketika kami tiba, penampakan itu sudah menghilang. Bude dan omku tidak melihat sesuatu yang aneh, meskipun aku yakin penampakan itu benar-benar nyata. Aku akhirnya memutuskan untuk bermalam di rumah Bude setelah Om dan Bude menyarankan agar aku tidak pulang sendirian. Malam itu, gerimis menambah suasana dingin dan mencekam. Aku tidur bersama omku yang langsung terlelap karena kelelahan setelah pulang kerja. Namun, ketenangan itu tak berlangsung lama. Dari luar rumah, terdengar suara samar-samar yang seperti seseorang mengetok besi rel dengan batu. Suara itu terdengar berkali-kali, diselingi dengan suara seperti seseorang yang menyeret sesuatu. Aku merasa bulu kuduku berdiri, tapi aku mencoba untuk tetap tenang. Dalam hati, aku berpikir, tak mungkin ada orang yang mengetok besi rel di malam hari apalagi saat gerimis seperti ini. Tak lama kemudian, suara yang sangat familiar itu kembali terdengar. Suara rintihan wanita yang terdengar sangat menyakitkan, sama seperti saat aku mendengar rintihan yang sama bersama adikku. Malam itu, aku benar-benar tidak bisa tidur. Suara-suara aneh terus terdengar, mulai dari suara minta tolong hingga suara kereta yang semakin bising di telingaku. Semua itu membuat pikiranku kembali ke penampakan tadi malam. Pagi menjelang, sekitar pukul 3 dini hari, aku baru bisa tertidur. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi mengalami penampakan wanita tersebut. Aku memutuskan untuk tidak datang ke pengajian yang diadakan untuk mendoakan arwah wanita yang tertabrak kereta api itu, karena aku takut penampakannya akan kembali menghantuiku. Namun, cerita tentang penampakan wanita berwajah rusak itu rupanya tidak berhenti padaku. Tetanggaku, Komar, seorang pedagang bakso keliling, mengalami kejadian serupa. Komar sering berjualan hingga larut malam dan harus melintasi rel kereta api untuk pulang. Ia tahu tentang kecelakaan yang menimpa seorang wanita di rel itu, tapi ia tidak pernah tahu bahwa penampakan wanita tersebut bisa muncul dan mengganggu. Suatu malam, saat Komar hendak menyeberangi rel kereta seperti biasa, ia mendengar suara samar memanggil namanya. Dari kejauhan, ia melihat sosok seseorang yang berdiri di tengah rel. Ia berpikir, mungkin sosok itu adalah calon pembeli yang ingin membeli baksonya. Namun, semakin lama sosok tersebut tidak mendekat, hanya berdiri diam di tempatnya. Penasaran, Komar mendekati sosok itu. Tetapi, semakin ia mendekat, sosok wanita itu malah semakin menjauh, sampai berhenti di dekat jembatan kecil di mana aku pernah melihat penampakan yang sama. Setelah beberapa langkah lagi, Komar melihat dengan jelas sosok wanita itu. Wajahnya rusak, rambutnya terurai,
dan kakinya tidak ada, sama seperti yang kulihat sebelumnya. Komar ketakutan dan langsung berlari pulang, meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Cerita tentang penampakan wanita berwajah rusa itu akhirnya sampai ke telinga keluarga korban. Ternyata, wanita itu diduga meninggal karena bunuh diri. Korban tinggal di desa yang cukup jauh dari rel kereta api, dan tubuhnya ditemukan pagi-pagi sekali oleh warga yang kebetulan sedang melintas. Setelah pengajian untuk mendoakan arwahnya selesai, penampakan wanita itu tidak lagi menghantui warga sekitar. Namun, beberapa bulan kemudian, kecelakaan lain terjadi di tempat yang sama. Saat itu, aku sedang berada di luar kota untuk kegiatan kampus dan tidak tahu apa yang terjadi. Ketika aku pulang, aku mendengar bahwa penampakan dua pemuda yang tewas akibat kecelakaan kereta muncul di tempat yang sama. Mereka ditemukan di jembatan kecil, jauh dari permukiman warga. Aku tidak menyangka bahwa penampakan tersebut muncul karena salah satu temanku kencing sembarangan di sekitar rel kereta api. Setelah sebulan kembali dari praktek kerja lapangan di kampus, aku menyempatkan diri untuk refreshing dengan hobi memancingku. Saat itu, aku memutuskan untuk memancing di bawah rel kereta api, meski aku tahu tempat itu terkenal angker. Namun, aku tidak terlalu takut karena biasanya ada banyak orang yang juga memancing di sana, dan lokasinya pun dekat dengan jalan raya Pantura. Satu-satunya tantangan hanyalah jalan pulang yang harus melewati kebun kosong sepanjang 400 meter, tanpa penerangan. Aku memilih untuk memancing pada malam hari karena biasanya banyak ikan yang didapat saat malam. Banyak pemancing lain berpindah-pindah dari bawah rel hingga atas jembatan, sementara beberapa memilih lokasi di bawah jembatan kali. Tempatnya tidak jauh dari rumahku, hanya sekitar 1 kilometer. Malam itu, aku sudah janjian dengan temanku, Teddy, yang merupakan teman semasa SMP. Dia adalah partner mancing setiaku, hampir setiap kali mancing pasti ada dia. Kami berangkat menggunakan sepeda karena jaraknya yang dekat dan lebih praktis ketimbang membawa motor. Setibanya di lokasi, kami pun mulai mempersiapkan alat pancing kami masing-masing. Meskipun kami memancing berdekatan, biasanya kami tidak banyak berbicara, hanya fokus dengan joran yang kami pegang. Aku pindah ke bawah rel kereta, sementara Teddy tetap di samping rel. Saat itu, ada 3 orang yang memancing, termasuk aku, Teddy, dan seorang pemancing lain yang berada di bawah rel bersamaku. Beberapa jam kemudian, pemancing itu pergi, meninggalkanku sendirian di sana. Tak lama kemudian, seorang pria datang. Dia sendirian, dan yang aneh, dia tidak membawa alat pancing. Pada awalnya aku tidak merasa ada yang aneh, hanya saja wajahnya terlihat sangat pucat. Pria itu memakai pakaian yang tampak lusuh. Meski dia hanya berdiri di sampingku, aku tetap fokus memancing. Aku sempat menawarinya roti, air minum, dan rokok, tapi dia hanya diam. Aku tidak terlalu mempermasalahkan itu, karena kupikir masih ada Teddy di seberang kali. Setelah beberapa saat, aku tak menyadari kapan pria itu pergi meninggalkanku. Di tengah-tengah memancing, aku melihat ke arah Teddy, ingin memastikan apakah dia sudah dapat ikan atau belum. Kulihat Teddy sedang didekati oleh seorang pria, berbeda dengan pria yang tadi berdiri di sampingku. Setelah hampir 4 jam memancing, aku pun memutuskan untuk menghampiri Teddy. Kuperhatikan bahwa Teddy sepertinya sedang berbicara dengan seseorang, namun anehnya, ketika kutanya, dia mengaku tidak berbicara dengan siapapun. Aku benar-benar terkejut saat itu, karena aku melihat sendiri bahwa Teddy sedang berbicara dengan seseorang. Teddy juga mengaku bahwa dia hanya melihat seorang pemancing di sebelahku. Setelah mendengar penjelasannya, aku merasa mulai ada yang tidak beres. Kami pun memutuskan untuk merapikan alat pancing dan berjalan kaki menuju sepeda yang diparkir di dekat lokasi mancing. Sepanjang perjalanan, aku masih teringat kejadian aneh tadi. Aku tahu ada pemancing yang menemani di sebelahku, namun pria yang datang belakangan dan hanya berdiri tanpa alat pancing itu menimbulkan pertanyaan di benakku. Siapa dia? Mengapa dia hanya berdiri tanpa mengatakan apa-apa? Lebih aneh lagi, Teddy juga mengaku didatangi seseorang, tetapi jelas pria itu berbeda dari yang kulihat. Setelah semua alat pancing kami rapikan, Teddy sempat buang air kecil di semak-semak dekat rel. Saat itu, suasana mulai terasa ganjil.
Di antara dinginnya malam, ada hawa hangat yang terasa tiba-tiba. Aku tidak terlalu memperhatikannya, namun Teddy merasa suasana semakin tidak nyaman. Ketika dia sudah selesai, kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju sepeda. Namun, sebelum kami sempat melangkah lebih jauh, tiba-tiba di belakang kami muncul sosok pria dengan tubuh setengah yang berdiri dengan mata melotot penuh amarah. Darah berlumuran di tubuhnya, dan sosok itu tampak jelas di bawah cahaya rembulan, berdiri di samping rel. Kami berdua terdiam, tubuh kami terasa kaku melihat sosok itu. Tanpa berpikir panjang, kami segera berlari ke arah jalan pulang. Namun, belum jauh kami berlari, di depan kami terlihat sosok pria tanpa kepala yang tampak berlari mendekati kami di atas rel. Jaraknya hanya sekitar 3 meter di depan. Panik, aku segera turun dari rel menuju jalan setapak. Tapi apa yang kulihat kemudian semakin membuatku ngeri. Sebuah kepala yang menggelinding mendekat ke arahku, berhenti di jalan setapak yang hendak kulewati. Kepala itu berdiri tegak dengan mata melotot, dan darah masih mengalir dari lehernya yang putus. Aku tidak sanggup berkata apa-apa lagi. Dengan panik, aku berlari sekencang mungkin. Saat sudah cukup jauh, aku menengok ke belakang, namun Teddy tidak ada. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Apakah dia lari ke arah yang berbeda atau terjadi sesuatu dengannya? Setelah berlari sejauh 500 meter, aku bertemu dengan beberapa anak muda yang masih nongkrong di gang desa. Aku segera meminta pertolongan mereka dengan napas tersengal dan tubuh gemetar. Melihat keadaanku yang panik, akhirnya mereka memutuskan untuk menemaniku mencari Teddy. Dalam hati, aku hanya berharap Teddy baik-baik saja. Setelah mendekati lokasi di mana aku dan Teddy sebelumnya melihat penampakan, aku menyempatkan diri untuk menunduk, mencoba memeriksa apakah kepala menggelinding yang kami lihat masih ada di sana. Fokusku tertuju ke arah bawah, berharap menemukan sesuatu yang aneh. Sementara itu, salah seorang pemuda yang menolongku terlihat memperhatikan sesuatu di dekat rel. Dengan penuh keyakinan, dia menyebut ada seseorang yang tergeletak di sana. Aku segera menduga itu adalah Teddy. Namun, yang membuat suasana semakin mencekam adalah kehadiran sosok makhluk menyeramkan yang setengah badan. Makhluk itu perlahan mendekati posisi Teddy. Aku tidak menyadari hal ini karena mataku masih terpaku ke arah bawah. Bahkan pemuda yang tadi memberitahu pun belum melihat dengan jelas siapa sosok itu. Ketika dia berjalan lebih dahulu untuk memastikan, aku akhirnya ikut mendekat ke arah lokasi penampakan. Beberapa saat kemudian, salah seorang pemuda berteriak ketakutan, menyebutkan bahwa dia melihat sesuatu yang menakutkan. Teriakan ini membuat pemuda-pemuda lainnya panik dan ikut berlari ketakutan. Aku tidak punya pilihan lain selain ikut berlari bersama mereka. Meski hati kecilku merasa marah dan kecewa karena mereka meninggalkanku begitu saja. Dalam kepanikan itu, aku terus bertanya-tanya dalam hati. Mengapa penampakan itu masih ada dan bahkan menyeberangi rel mendekati posisi Teddy yang pingsan? Perasaan takut, marah, dan cemas bercampur menjadi satu. Saat salah satu pemuda mengungkapkan bahwa dia melihat sosok makhluk setengah badan di dekat Teddy, aku hanya terdiam. Rasa bingung membuatku kehilangan kata-kata. Aku bahkan sempat merasa ingin menangis, mengingat ini adalah kali kedua aku meninggalkan Teddy sendirian dalam situasi mengerikan seperti ini. Kami semua terus berlari. Salah satu pemuda berkata dia melihat sesuatu seperti makhluk itu mendekati Teddy, tetapi pemuda lainnya justru kebingungan karena tidak melihat apapun. Ketika kami akhirnya berhenti, aku hanya bisa berdoa dalam hati, memohon agar Teddy selamat dan tidak ada kereta yang lewat. Jarak Teddy pingsan dari rel sangat dekat, dan aku takut jika kereta lewat, ia bisa terserempet dan tewas. Setelah beberapa menit, pemuda yang tadinya ingin menolongku memutuskan untuk meminta bantuan warga desa. Aku mengikuti langkahnya menuju desa. Tak lama kemudian, kami kembali ke lokasi bersama warga desa yang membawa senter untuk penerangan. Dengan jumlah kami yang bertambah menjadi 7 orang, keberanianku sedikit pulih. Namun, ketika kami tiba di tempat di mana Teddy pingsan, dia sudah tidak ada di sana. Kami segera menyisir area tersebut dengan bantuan senter, mencari keberadaan Teddy. Beberapa warga mengarahkan cahaya senter ke tengah rel, khawatir jika ia tergeletak di sana. Keadaan saat itu sangat membuatku stres. Aku diam,
tidak mampu berkata-kata, sementara warga dan para pemuda mencari dengan serius. Dalam kebingunganku, aku teringat handphone Teddy. Dengan cepat aku meneleponnya, berharap nada deringnya bisa membantu kami menemukan keberadaannya. Benar saja, suara dering handphone terdengar dari arah alang-alang tak jauh dari sana. Kami semua saling bertatap wajah dengan cemas, lalu bergegas menuju sumber suara. Teddy ditemukan pingsan di sekitar rerumputan tinggi, hanya 3 meter dari lokasi awal dia terjatuh. Aku terkejut sekaligus bingung. Mengapa Teddy bisa pingsan di sana? Apa yang sebenarnya terjadi hingga dia berpindah tempat? Ketika suasana mulai terkendali, kami diarahkan oleh warga ke rumah Pak Roni, seorang warga yang tinggal di sekitar rel. Di rumahnya, kami diberi minum agar tenang. Teddy terlihat masih lelah dengan apa yang telah dia alami. Dalam perbincangan dengan Pak Roni, aku mencoba menjelaskan awal mula kejadian, dari kegiatan memancing hingga penampakan makhluk-makhluk menyeramkan, termasuk kepala menggelinding, makhluk setengah badan, dan sosok pria tanpa kepala. Mendengar ceritaku, warga sekitar mulai saling berbisik, menduga penampakan itu ada hubungannya dengan kecelakaan yang terjadi seminggu sebelumnya. Mereka bercerita bahwa ada 2 korban kecelakaan kereta api di lokasi tersebut, dan jasad mereka ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Badanku mendadak lemas mendengar cerita itu. Sosok yang aku dan Teddy lihat sepertinya adalah korban kecelakaan itu. Aku bertanya kepada Pak Roni tentang ciri-ciri korban, dan ia menjelaskan bahwa salah satu dari mereka memiliki kulit agak gelap, rambut sebahu, dan tubuh kurus. Ciri-ciri itu cocok dengan sosok yang mendekatiku dan Teddy saat kami memancing. Pak Roni menambahkan bahwa di area rel itu sebenarnya tidak terlalu angker, namun ada sebuah kebun kosong di dekat kebun tebu yang sering dianggap menyeramkan. Setelah mengingat kembali kejadian sebelumnya, aku dengan berat hati mengakui bahwa Teddy kencing sembarangan di dekat rel. Pak Roni menyimpulkan bahwa mungkin inilah penyebab kami dihantui sosok penampakan. Ia bahkan menyebutkan bahwa lokasi tempat Teddy pingsan adalah lokasi di mana beberapa potongan tubuh korban kecelakaan ditemukan. Aku hanya bisa terdiam mendengar semua ini. Perasaan lelah, takut, dan bingung menyelimuti diriku. Aku tidak pernah menyangka kejadian semacam ini akan terulang lagi dalam hidupku. Beberapa warga mulai meninggalkan rumah Pak Roni, sementara aku memandang jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Di tengah kebingungan dan lelah yang kurasakan, pikiranku mulai dipenuhi kecemasan tentang bagaimana aku akan pulang. Perjalanan menuju jalan raya harus melewati kebun kosong dan rel kereta api, tepat di lokasi kami sebelumnya melihat penampakan. Jarak itu sekitar 300 meter dari rumah Pak Roni, dan suasana malam semakin mencekam. Aku dan Teddy akhirnya memutuskan untuk pulang. Dengan perasaan yang tidak tenang, aku mencoba menghubungi adikku untuk menjemputku di rumah warga, berharap setidaknya ada rasa aman jika ditemani. Namun, panggilanku tidak dijawab. Aku hanya bisa menduga, adikku sudah tertidur pulas di malam yang larut ini. Dalam situasi yang semakin tidak nyaman, aku memberanikan diri meminta bantuan kepada warga untuk mengantarku. Pak Roni, bersama 2 warga lainnya, bersedia membantu. Meski merasa lega, rasa cemas belum sepenuhnya hilang, terutama karena mereka hanya mengantarku sampai di ujung gang desa. Dari sana, aku harus melanjutkan perjalanan sendiri, mengayuh sepeda dengan Teddy duduk di belakang. Di bawah langit malam yang gelap, aku mulai mengayuh sepeda, berharap tidak ada kejadian aneh sepanjang perjalanan. Rasa takut terus menghantuiku, terutama saat mendekati kebun kosong yang menjadi tanda bahwa rel kereta api sudah semakin dekat. Saat itu, suasana benar-benar sunyi, hanya suara angin yang terdengar. Ketika jarak antara kami dan rel semakin dekat, aku menyadari bahwa Teddy diam saja di belakangku. Teddy sengaja menutup matanya, berusaha menghindari rasa takut yang menguasainya. Aku hanya bisa memendam rasa khawatir sambil terus mengayuh sepeda. Namun, saat melewati lorong rel, mataku menangkap sosok anak kecil yang berdiri tidak jauh dari tempatku. Anak itu tampak seperti seorang bocah laki-laki berusia sekitar 10 tahun, mengenakan pakaian yang lusuh dan berdiri di tengah kegelapan malam. Wajahnya tidak tampak menyeramkan seperti penampakan lainnya, tetapi penuh kesedihan yang memunculkan rasa iba sekaligus ketakutan.
Kakiku yang tadinya kuat mengayuh sepeda mendadak melemah. Kehadiran sosok anak itu membuatku semakin takut, meskipun ia tidak menunjukkan wajah yang rusak atau berdarah seperti penampakan sebelumnya. Tetap saja, keberadaan sosok itu cukup untuk membuat bulu kuduku berdiri. Tiba-tiba, Teddy melompat turun dari sepeda dan berlari mendahuluiku. Aku terkejut melihatnya yang tampak sangat ketakutan, sementara aku masih belum melewati tempat sosok anak kecil itu berdiri. Dalam hati, aku menduga Teddy melihat sesuatu yang lebih menyeramkan dariku. Ketika akhirnya aku berhasil sampai di jalan raya, aku melihat Teddy berdiri dengan napas yang terengah-engah. Wajahnya menunjukkan rasa takut yang luar biasa. Aku mulai memahami bahwa Teddy kemungkinan besar diikuti oleh penampakan pria setengah badan, yang sebelumnya kami curigai sebagai korban kecelakaan kereta api. Kami melanjutkan perjalanan pulang dan akhirnya tiba di rumahku. Teddy memutuskan untuk menginap, karena tidak berani pulang sendirian setelah kejadian itu. Aku menyarankan Teddy untuk membersihkan diri di kamar mandi terlebih dahulu, sementara aku sendiri memutuskan untuk mandi malam. Dalam kepercayaan di kampungku, jika seseorang baru saja dari tempat angker, ia harus mencuci tangan dan kaki untuk mencegah makhluk gaib mengikutinya. Setelah selesai mandi, aku melihat Teddy sudah tertidur di kasurku. Tubuhnya tampak sangat lelah, sehingga aku tidak tega membangunkannya untuk mengikuti tradisi mencuci tangan dan kaki. Keesokan harinya, Teddy memutuskan untuk pulang. Namun, malam itu, aku mendapat kabar dari ibunya bahwa Teddy mengalami kesurupan. Aku memutuskan untuk mengunjungi rumahnya 2 hari kemudian, ingin mengetahui lebih lanjut tentang apa yang terjadi padanya. Saat berbincang dengan ibunya, aku mendengar bahwa ketika kesurupan, Teddy sempat berusaha merangkak keluar rumah dengan wajah pucat dan ucapan yang tidak jelas. Ibunya tidak mengerti mengapa itu bisa terjadi, terutama karena rumah mereka tidak memiliki sejarah seram atau angker. Ketika berbicara dengan Teddy, aku menyadari bahwa kejadian ini adalah pertama kalinya dia melihat penampakan makhluk gaib. Ia mengaku bahwa saat kesurupan, ia kembali teringat dengan sosok-sosok menyeramkan yang kami lihat saat kejadian di rel kereta api. Teddy juga menduga bahwa kesurupannya disebabkan oleh kecerobohannya kencing sembarangan di tempat jasad korban kecelakaan kereta ditemukan. Aku akhirnya memutuskan untuk menceritakan kepada ibunya tentang kejadian yang kami alami saat memancing, meskipun awalnya aku ragu. Setelah mendengar penjelasanku, ibunya tampak kebingungan, sama seperti kami. Saat itu, aku hanya berharap kejadian menyeramkan itu tidak akan terulang lagi. Namun, malamnya, aku kembali mendapat telepon dari ibunya Teddy. Ia memberitahu bahwa Teddy kembali mengalami kejadian serupa. Setelah aku tiba di rumah Teddy, aku disambut suasana yang penuh kegelisahan. Orang tuanya tampak cemas dengan kondisi Teddy, yang masih terbaring lemah setelah mengalami serangkaian kejadian aneh. Seorang pria tua, yang disebut sebagai orang pintar karena kemampuannya memahami dunia makhluk halus, berada di sana untuk membantu. Setelah berbincang sejenak, ia memintaku mengantar ke lokasi di mana aku dan Teddy sebelumnya melihat penampakan. Meski merasa takut, aku tidak punya pilihan lain selain menyanggupi permintaannya. Perjalanan menuju lokasi itu berlangsung dalam suasana yang sunyi. Aku duduk di atas motor, sementara orang pintar itu membonceng di belakangku. Sepanjang perjalanan, aku hanya bisa diam, berusaha menenangkan diri sambil berharap penampakan yang pernah kulihat tidak muncul lagi malam itu. Ketika kami tiba di tempat yang dimaksud, suasana semakin mencekam. Waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tempat itu gelap gulita tanpa penerangan sama sekali, dikelilingi oleh kebun kosong yang tampak menyeramkan bahkan di siang hari. Aku merinding, meskipun keberadaan orang pintar di sisiku memberiku sedikit rasa aman. Aku hanya bisa duduk di atas motor, sesekali menoleh ke segala arah, berjaga-jaga kalau makhluk itu muncul lagi. Di depan kami, rel kereta api membentang dengan pondasi yang kokoh. Orang pintar itu berjalan mendekati lokasi di mana Teddy pingsan sebelumnya. Menurut cerita Pak Roni, tempat itu adalah titik di mana jasad pria yang menjadi korban kecelakaan kereta api pernah ditemukan. Dengan tenang, orang pintar itu menaiki pondasi rel, lalu jongkok di sana. Aku memperhatikan dari kejauhan, tidak tahu pasti apa yang sedang ia lakukan. Ia tampak seperti berbicara sendiri atau mungkin sedang melafalkan doa.
Suasana sunyi semakin membuatku merasa tidak nyaman, sehingga aku mencoba mengalihkan perhatian dengan mendengarkan musik melalui earphone. Meski begitu, rasa takut tetap menyelimuti, terutama karena aku tidak tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Tak lama kemudian, orang pintar itu kembali ke arahku. Tanpa banyak bicara, ia menyuruhku mengantarnya pulang ke rumah Teddy. Selama perjalanan pulang, kami tidak saling bertukar kata. Hanya suara motor yang menemani keheningan di antara kami. Setibanya di rumah Teddy, suasana mulai mencair. Orang pintar itu akhirnya menjelaskan apa yang telah ia lakukan di lokasi penampakan. Menurutnya, tempat itu memang dihuni oleh banyak roh halus. Ia juga mengungkapkan bahwa makhluk yang sempat mengikuti Teddy telah ia taruh kembali di lokasi tersebut. Mendengar penjelasannya, aku terkejut. Jika benar demikian, berarti selama perjalanan pulang tadi, aku telah membonceng pria itu bersama makhluk yang pernah menghantui kami. Meski merasa ngeri, aku berusaha tenang mendengarkan penjelasannya lebih lanjut. Ia menambahkan bahwa kejadian yang menimpa Teddy disebabkan oleh kecerobohannya saat berada di tempat angker. Kencing sembarangan di lokasi kecelakaan tersebut telah mengganggu para penunggu di sana. Ia memperingatkan agar lain kali, jika melewati tempat itu lagi, kami tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas. Orang tua Teddy tampak lega mendengar penjelasan itu. Mereka berharap kejadian ini tidak akan terulang lagi. Sejak malam itu, Teddy tidak pernah lagi mengalami kesurupan atau dihantui oleh makhluk gaib. Aku dan Teddy pun kini lebih berhati-hati, terutama jika harus pergi memancing di tempat yang jauh dari pemukiman. Kejadian tersebut menjadi pelajaran besar bagi kami, bahwa ada hal-hal di luar logika yang harus tetap dihormati. Sejak saat itu, kami jarang sekali memancing di tempat tersebut, berusaha menghindari lokasi yang pernah membawa pengalaman paling menyeramkan dalam hidup kami.